إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونظيرا للمتقين وبعد أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Hadirin ihwatu iman jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda Kalianyar 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisanya kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dengan bisanya kita kembali thalabul ilmi di malam Rabu kedua ini. Dengan bisa kita berjumpa dan bersua. Hari ini mungkin ada saudara kita yang tidak bisa hadir oleh karena nikmatnya mungkin sedikit dikurangi oleh Allah sehingga tidak bisa hadir. Bisa itu sakit, bisa itu ada udzur. Tetapi doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita dan semuanya agar supaya bisa menelaah, mentadaburi ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul iman, Bapak dan Ibu sekalian, telah kita bahas ayat 34 dari surat Al-Baqarah dan tentunya kita akan melanjutkan pada ayat 35 di mana ayat 35 ini berbunyi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Setelah kita membahas Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat iblis untuk sujud kepada Adam. Satu makhluk yang tidak sujud kepada Adam, yaitu iblis. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia punya prasangka bahwa sujud itu adalah sujud ibadah, ta'abbudi. Padahal sujud itu bukanlah sujud ta'abbudi, tetapi sujud lihtiraman. Kemarin sudah dibahas bahwa kita harus melihat siapa yang memerintah. Karena kemarin yang memerintah adanya Allah, maka seharusnya iblis itu sujud. Kecuali kalau malaikat yang nyuruh. Kenapa? Malaikat dan iblis itu sejajar, sama-sama makhluknya Allah. Maka bila malaikat memerintahkan kepada iblis untuk sujud, maka berarti boleh iblis tidak sujud.
karena yang memerintah adalah malaikat. Nah, kedua, isi dari perintah yaitu sujud. Sujud itu punya makna, sujud itu punya arti. Ada sujud lihtiraman, ada sujud lita'abbudi. Kalau sujud lihtiraman itu adalah sujud seperti bahasa kita sungkeman. Para ulama tafsir ada yang membolehkan, ada yang tidak, karena dikhawatirkan jatuh kepada penyembahan. Maka untuk itulah mengapa sujud itu perlu kita hati-hati di dalamnya. Kemudian iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tahu ada satu yang tidak sujud kepada Adam yaitu iblis, sebab punya sifat aba wastakbar, enggan dan sombong. Dengan adanya enggan dan sombong menyebabkan adanya murkanya Allah. Lalu kemudian dalam beberapa tafsir menyebutkan awal mulanya iblis itu sama malaikat ada di dalam surganya Allah. Lalu kemudian oleh Allah iblis dikeluarkan, baru kemudian Adam dan Hawa dimasukkan ke dalam surga. Dalam tafsir Tabari tidak seperti itu. Imam Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu At-Tabari mengatakan semuanya ada di dalam surganya Allah. Lalu kemudian ketika dikatakan sujud itu adanya di dalam surga, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala iblis yang tidak menuruti perintah tadi dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Tapi sebelum turun ke bumi, iblis punya permintaan kepada Allah. Apa yang dipinta oleh iblis? Umur yang panjang, sehingga iblis bisa hidup sampai kepada hari kiamat. Apa yang diinginkan iblis dengan hidup sampai hari kiamat? Ingin menggoda anak cucu Adam kita ini. Maka untuk itulah mengapa di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan fa idza quri'al Qur'anu fasta'id. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah, agar supaya tidak digoda oleh syaitan. Di sana disebutnya syaitan. Lalu jadi pertanyaan, apakah iblis itu bagian daripada malaikat atau bukan? Ternyata sepakat para ulama tafsir, iblis bukan bagian dari malaikat, tapi dia bagian dari jin. Adakah ayat yang menjelaskan bahwa iblis itu bagian dari jin? Surat Al-Kahfi, anna iblisa fafasaku minal jinni, bahwa iblis itu adalah bagian dari jin. Iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu artinya yang canggung, yang enggan, makanya disebut dengan iblis. Setelah dikeluarkan iblis dari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada Adam, wa qulna ya Adam, kami katakan kepada Adam, uskun anta wa zawjuka, diamilah oleh kamu dan istrimu. Namun perkataan ini al-jawj, terutama al-jawj artinya pasangan yang nanti dieksplisitkan menjadi istri. Ada yang menyebutkan al-jawz ini namanya Hawa. Hawa itu belum diciptakan. Belum diciptakan. Ada juga mengatakan sudah diciptakan, namun tidak ada di situ. Kita ambil jalan tengah seperti yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi. Apa jalan tengahnya? Dua-duanya ada di dalam surga. Kemudian apa perintah Allah? Diamilah olehmu dan istrimu surga.
Wa kula minha ragadan. Hendaklah kamu makan apa saja yang ada di dalam surga itu. Di sini wakula maknanya adalah kalian berdua. Berarti Adam dan Hawa. Lalu kemudian haitsu syi'tuma, apa saja yang kamu mau. Karena di surga itu banyak. Di surga itu banyak. Lalu Allah memberikan syarat. Boleh kamu tinggal di surga ini, boleh kamu makan apa saja, tapi ada satu hal yang kamu nggak boleh makan. Apa itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kalau dekatin aja kagak boleh, apalagi dimakan. Lalu iblis menggoda Hawa untuk supaya apa? Menyuruh Adam membolehkan untuk makan buah pohon tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sering mendengar pohon yang dimaksud adalah khuldi. Betul Pak? Di dalam kitab-kitab tafsir tidak disebutkan pohon khuldi. Bukan pohon khuldi, bukan buah khuldi. Dan itu adalah kata-kata mitos, nama-nama mitos dari orang-orang tasawuf. Kenapa dinamakan khuldi? Asal katanya ada kata kholada, khalid, mukhallida, kekal. Jadi kalau dimakan kekal. Ngambil dari situ, dinamakanlah buah itu adalah buah khuldi. Tidak. Ibnu Abbas ditanya, apa nama pohon tersebut, apa nama buah tersebut? 3 riwayat Ibnu Abbas. Ada yang dari Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas, ada dari Ibnu Abbas dengan Samurah. Isinya apa? Ada 3 yang disebut. Ada yang menyebutkan kurma, ada yang menyebutkan gandum, ada yang menyebutkan anggur. Tapi apa kata Abu Ja'far At-Tabari? Sesungguhnya tidak ada yang tahu nama buah tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Fahru Raji? Kalau memang tidak ada nama yang diberikan oleh Allah, baik itu ada dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran apalagi, maka kita sebutnya pohon saja. Jangan dekati pohon. Tidak ada kalimat jangan makan buah pohon. Enggak ada. Ada banyak sekali orang-orang menafsirkan ayat ini dengan kalimat buah khuldi, pohon khuldi. Tidak ada. Yang saya baru baca ada 4 riwayat. Belum lagi ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon yang berbuah seperti tengkorak, berduri. Semuanya mitos, Pak. Allah hanya menyebut wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan dekati pohon ini. Kenapa Allah menggunakan kalimat qarraba? Itu menunjukkan syadid, sangatnya larangan itu. Dekatnya saja kagak boleh, apalagi memakannya. Sama dengan larangan untuk berzina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya apa? Hadirin khotiman, zina itu nggak perlu didekati, dilihat aja Pak, udah jatuh. Iya kan? Zina itu dilihat aja jatuh Pak. Bapak nggak usah pegang, bapak nggak usah cium, ya Bu. Ibu-ibu buka aja kelihatan oleh mata, jatuh Pak. Iya nggak Pak? Jatuh. Makanya oleh Allah dekat aja kagak boleh, karena dilihat aja udah jatuh, apalagi dekat. Lebih-lebih lagi kalau sampai nyentuh, kalau sampai ngelakuin. Setelah semua itu selesai, yang namanya zina Pak, hilang dulu Pak. Berapa saat? Lama Pak. Nanti naik lagi nafsu itu Pak, main lagi. Itulah nafsu. Makanya kita bilang kan udah kenyang tapi masih makan aja. Udah nggak haus lagi, masih minum aja. Kenapa? Nafsu Pak.
Kita sebut orang-orang yang punya mobil itu adalah kaya, yang punya motor kaya, yang punya kontrakan kaya. Sesungguhnya kekayaan itu tidak ada standarnya dengan mobil, dengan rumah, nggak ada, Pak. Kenapa? Kalau memang udah selesai kaya itu standarnya mobil, Pak, berarti udah berhenti aja nyari duit, Pak. Tapi buktinya duit kagak ada, Pak. Kenapa? Mohon maaf, boleh jadi bangunnya rumah kontrakan itu dari uang bank. Bisanya beli mobil, boleh jadi dia kredit PNS, gade SK-nya. Makanya di dalam Al-Quran yang namanya kaya itu artinya cukup, Pak. Kalau di dalam hadis itu disebutkan laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghina ummal. Bukanlah kaya itu karena banyaknya uang, tapi disebut kaya itu adalah kaya lapang dada, kaya hati, menerima, qanaah, tawadhu. Itu disebut kaya. Sehingga tidak ada yang membuat dia menjadi orang yang sombong. Karena kalau jadi orang kaya, Pak, biasanya sombong itu beriringan dengan kekayaan. Sombong itu beriringan dengan kegantengan, dengan kecantikan, selalu beriringan. Akhirnya apa, Pak? Enggak beda jauh dengan sifat iblis. Apa sifat iblis tadi? Aba wastakbar. Orang yang sudah menganggap dirinya punya jabatan, orang yang menganggap dirinya sudah punya pangkat, maka sifat iblis yang namanya aba, enggan, itu sedikit demi sedikit merasuk, Pak. Dia nggak mau kalau bapak yang bilangin, karena dia pejabat. Bapak siapa? Padahal dia jadi pejabat saja diangkat oleh kita. Nggak mungkin jadi pejabat, Pak, kalau nggak ada pegawainya. Betul, Pak? Saya terus terang Bapak dan Ibu, saya pernah ngisi di perkantoran. Saya bilang, yang hadir di sini ada direktur, ada. Angkat tangan dia. Saya, Pak. Sudah berapa cintanya Bapak dengan office boy? Karena karyawan Bapak ini tidak akan bisa kalau tanpa office boy. Sebelum karyawan datang, yang lebih dulu membersihkan kantor siapa? Ada harganya nggak? Nggak ada harganya office boy, Bang. Gajinya lebih kecil, Bang, tapi suruhnya lebih gede. Fotokopi lah, bikin kopi lah. Betul, Bang? Turun ke bawah lagi, Bang. 24 jam yang namanya satpam jaga kantor, Bang. Hilang barang, ada karyawan yang nanggung. Yang ngomelin dulu siapa? Satpam kan? Tapi bagaimana penghargaannya terhadap satpam? Ada nggak? Orang yang biasa menjaga tidak dihargai, yang hanya mengerjakan mengandalkan ilmu. Seharusnya karena saling membutuhkan, maka tidak boleh ada saling merendahkan. Seharusnya gajinya juga sama. Tapi coba lihat gaji satpam berapa, Pak? Gaji office boy berapa, Pak? Mana yang lebih gede dengan HRD? Mana yang lebih gede dengan karyawannya? Mohon maaf Bapak dan Ibu, ketidakadilan itu disebabkan ada sifat iblis di dalamnya. Enggak mau melihat orang lain itu di atas, enggak mau melihat orang itu bahagia, enggak mau melihat orang itu dalam ketenangan batin, tidak mau. Padahal sama-sama manusia. Padahal kita disuruhnya apa? Memanusiakan manusia. Tapi ternyata kita tidak. Menghewankan manusia, tidak dihargai. Apakah itu bukan sifat iblis? Itu sifat iblis, Pak. Yang kedua sifatnya yaitu sombong. Maka dari hal itu waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi sajarata, jangan engkau dekati pohon ini wahai Adam dan Hawa. Ini menunjukkan bahwasannya ketegasan Allah, kalau kamu ingin tetap tinggal di surga, ikuti aturan ini. Tapi kan tentu ada ujian, Pak. Kalau kamu ingin masuk surga, ingat baik-baik, harus diuji kan?
Jangan menganggap dengan sholatmu sudah selamat masuk surga. Jangan menganggap dengan zakatmu, dengan infakmu, dengan hajimu engkau selamat. Kata Allah, enggak. Uji dulu. Uji dulu. Setelah ujian ditimpakan, sabar enggak? Setelah ujian ditimpakan, dia makin kuat enggak ibadahnya? Makin bagus enggak ibadahnya? Ini enggak. Diuji dengan sakit, mulai futur, Pak. Apa futur, Pak? Malas-malasan. Ya, Pak ya? Futur, mundur ke belakang. Orang beriman tidak maju, Pak. Orang takwa tidak mundur, maju, Pak. Terus bergerak sampai Allah mengambil nyawanya. Dia tidak akan pernah berhenti untuk beribadah. Dan dia tidak akan pernah mau menjadi orang yang sombong dan angkuh. Kenapa? Sombong dan angkuh adalah sifat iblis. Ikhwat iman, surat Al-Baqarah 208 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Tapi ada kalimat, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mendekati, mengikuti jalan-jalan setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi coba kita lihat sifat siapa yang kita ambil. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kita bukan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Apa yang kita punya? Pelit bin bakhil bin medit. Allah nggak pernah menghitung, Pak. Saya pernah menyampaikan kepada para hadirin dan para ibu di belakang, ada pejina, jinanya aja pakai nikmat sehat dari Allah. Betul, Pak? Maling ngambil barang orang, Pak, kan pakai nikmat sehat, Pak. Kalau nggak sehat bisa maling nggak, Pak? Enggak, Pak. Makanya sampai Rasul katakan apa? Inna min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya kalamnya para nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad, idalam tastahi fasna ma'sita. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan semaumu. Jadi orang-orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang tidak punya malu kepada Allah. Kenapa? Kok harus malu sama Allah? Iya, kan malu sama Allah itu bagian dari iman. Dalam hadis al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Di hadis yang lain, yang namanya iman itu bid'un, ya, sittun wa sab'un, 60 sampai 70. Al-a'la, yang paling atas kata Nabi, qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya imatatul adha anit thariq, menyingkirkan duri di jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Jadi kalau orang nggak punya malu, nggak punya iman. Iblis punya malu? Enggak. Setan punya malu? Enggak. Kalau setan punya malu, pastilah dia tidak akan yang namanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang tidak punya malu. Orang kalau udah hilang malunya, bapak dan ibu bilangin aja, coba. Yang suka minum mabok, coba bilangin, Pak. Dengar nggak? Masuk kuping kanan, keluar kuping. Yang sudah terbiasa berjudi, coba, Pak. Kenapa? Dari awal surat Al-Baqarah udah disebut, Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adabun alim. Allah kunci hati mereka. Cuman kalimat kunci ini menurut Ibnu Katsir lain lagi. Saat Allah sudah tidak lagi ya memperdulikan orang tersebut, artinya orang tersebut dikunci hatinya, maka dia sampai dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidak lagi beriman. Tentu kita tidak mau, Pak. Tentu kita tidak mau. Di dalam Al-Baqarah yang nanti insya Allah akan kita bahas lama, ada ayat yang menyebutkan usia 40 tahun.
Kalau udah lewat dari 40 tahun, Allah biarkan kita berbuat maksiat, Pak, nggak ditegur. Di bawah 40 tahun Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, Allah kasih ini, kasih itu, Pak, supaya kita sadar. Tapi setelah itu bukan Allah nggak suka, Pak, karena kedewasaan seseorang itu ditunjukkan dengan usia 40 tahun. Kalau masih juga kayak anak kecil, itu rasa-rasanya harus kembali minum dot, pakai dot itu minum. Harus minum pakai dot lagi kayak begitu. Karena udah nggak pantas lagi, Pak. Karena sudah tidak pantas lagi, umur semakin tua, belum mau dekat kepada Allah. Sebentar lagi Allah panggil, belum juga mau sadar. Ibarat kata orang katakan, sudah bau tanah, masih juga belum mau cium tanah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur dengan kita bisa sholat, bersyukur dengan kita bisa mengaji, itu seharusnya kita lakukan. Kenapa? Banyak orang, Pak, sulit sholat, Pak, sulit ngaji. Mohon maaf, Pak, kalau ngaji begini biasanya panas pantatnya, Pak, apalagi nggak ada makanan. Ini alhamdulillah ada makanan. Biasanya kalau nggak ada makanan kabur duluan. Alhamdulillah ada makanan. Tapi bukan di sini, Bapak Ibu, sono. Di sono, bukan di sini. Kalau di sini mah kagak ada makanan, aman. Ya. Pengajian subuh ada tempat saya ngisi, Bapak Ibu. Pagi itu kagak dikasih makan. Biasanya ada sarapan pagi. Tengok kanan, tengok kiri. Setengah pengajian belum ada makanan. Udah mau habis seperempat pengajian belum ada makanan. Ternyata tidak ada makanan sarapan pagi. Atu-atu keluar, Pak. Tahu-tahu tinggal siapa? Tinggal saya dan imam. Akhirnya saya ngaji berdua sebagai penutup terakhir. Tidak ada makanan, tidak ada ngaji di dalamnya. Begitu kita itu ingin menjadi orang-orang yang hubud dunya. Penyakit apa namanya? Wahan. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang. Allah buka auratnya. Allah tampakkan auratnya. Adam ditampakkan auratnya, Hawa ditampakkan auratnya, sehingga berdua punya rasa malu dan akhirnya saling menutupi. Dan kemudian daun pohon, daun apa saja dipakai untuk menutup auratnya karena malu. Di sini Allah menunjukkan kalau orang nggak punya malu, Pak, pasti dia buka. Sekarang banyak kan, seperti yang pernah saya sampaikan, Pak, kalau disentuh marah, tapi kalau dilihat gratis. Betul, Pak? Lebih mahal paha ayam ketimbang paha dia. Di mana-mana, Pak. Saya masuk dari sana sama, Pak. Saya keluar lagi muter ke sana, Pak, sama juga, Pak. Jalan manakah yang membuat mata saya tidak melihat dosa? Ternyata agak sulit di Jakarta untuk melihat jalan yang aman dari dosa. Hanya satu yang membuat saya tidak berdosa. Cukuplah mata yang melihat, tapi jangan hati yang mendekat. Betul, Pak? Kalau hati mendekat, lambat laun saya akan menggoda. Hai cewek, boleh kenalan gak? Tambah kacauan. Betul, Pak? Kedua, mungkin boleh jadi tidak ada kata-kata itu. Yang ada memandang sampai kita menabrak orang lain. Betul, Pak? Apalagi kalau yang dilihat mulus. Ya Allah, ya Rabb. Saya kan lewat mall, Pak. Keluar dari mall itu kan ya Allah, ya Rabb, banyak-banyak istighfar saya. Jadi kalau saya kesini ke Tambora itu kan melewati berapa mall itu. Hitung aja, Pak. Melewati berapa mall. Saya ngelewati Kapolda tadi. Kemudian sampai ke DPR, terus ke sini, Pak. Saya dapat di Sesen aja, Pak. Di Sesen, naudzubillah min dzalik. Saya mau tutup mata, di depan ada portal. Saya takut menabrak portal, makanya saya buka aja, cuman istighfar aja, belok kanan, belok kiri, Pak. Jaga, kan katanya kata AE gitu kan begitu.
jagalah hati, jangan kau kotori. Nah, akhirnya saya jaga hati saja, jangan sampai. Karena kalau menggunakan kalimat godul basor dengan makna mata ini al-ain, maka tentu saya akan memandangnya gini. Karena al-basor bukan mata ini, Pak. Ini ainun. Al-basor ini, Pak. Yang ada di dalam ini, Pak. Di dalam dada, mata hati, Pak. Sirrul asrar, rahasia daripada rahasia-rahasia ini, Pak, yang di hati ini, Pak. Karena kalau urusan dunia sudah sampai di sini, Pak, kalau masih di sini aman, Pak. Masih di sini aman, Pak. Masih di tangan aman, Pak. Tapi kalau sudah sampai di hati, maka semua akan kalah, Pak. Fir'aun itu kenapa dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la? Karena dia sudah sampai di sini cintanya sama dunia. Cintanya sama dunia sudah sampai di sini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebagai contoh yang konkret, orang yang jatuh cinta sampai rela bunuh diri. Pernah lihat ngiris tangan? Pernah lihat siapin tali, engkau putusin aku lebih baik meninggal saja. Kan aneh, Pak. Seharusnya apa bahasanya, Pak? Alhamdulillah saya diputusin, saya bisa nikah dengan yang lain. Kan begitu bahasa orang beriman, Pak. Tapi tidak bagi orang yang punya hawa nafsu. Nah, kemudian waktu iman, setelah terbuka auratnya Adam dan Hawa, maka mereka mencari dedaunan. Setelah mencari dedaunan, Pak, lalu kemudian ayat selanjutnya menyebutkan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Keadaan semula maksudnya apa? Keadaan bahagia, bisa makan nikmat apa saja. Akhirnya apa, Pak? Digelincirkan oleh setan supaya tidak ada di surga. Adanya di mana? Adanya di bumi. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mimma kana fi bimakna fi ayyi makanin kana yakhruju minal jannah. Mereka turun ke bumi, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tidak turun pada satu tempat. Sampai kita nanti akan menemukan tafsiran Nabi Adam diturunkan di Palestina. Ada yang bilang di Afrika, ada yang bilang di Mekah. Sedangkan kalau Hawa diturunkan di India. Ada lagi yang menyebutkan Hawa diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, Adam yang di Yordania. Macam-macam, Mbak. Sejarah itu menyebutkan demikian. Tetapi intinya kata para ulama tafsir, diturunkan tidak pada satu tempat, tapi berjauhan tempat. Lalu kemudian dengan izin Allah keduanya dipertemukan kembali. Hidup di Babilonia. Babilonia itu sekarang itu Baghdad itu. Hidup di sana. Jadi kota Mekah itu, Pak, Madinah, Mekah itu, Pak, hanya ada 4 nabi kalau nggak salah yang asalnya asli. Sisanya itu bukan dari Mekah, bukan dari negara Arab, Pak. Palestina, Suriah, kemudian Babilonia atau sekarang Baghdad, kemudian Yaman, Hadrami. Para nabi itu aslinya dari sana-sana, Pak. Nabi Saleh itu Yordan, Pak, aslinya, Pak. Nabi Ibrahim asalnya dari mana, Pak? Palestina. Nabi Ibrahim itu kemudian safar ke Mesir, Afrika. Karena dekat, Pak, antara Mesir dengan Palestina itu dekat, Pak. Nah, ini waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dan disatukan kembali oleh Allah dan akhirnya turun temurun. Lalu wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan turun ke bumi dan jadilah satu dengan yang lainnya bermusuh-musuhan. Waktu iman yang disuruh turun oleh Allah itu bukan cuman Adam dan Hawa, Pak. Termasuk di dalamnya yang diturunkan oleh Allah itu adalah iblis tadi. Atau dalam kata lain setan tadi. Karena setan dan iblis, Pak, sarua kene. Kalau orang Sunda bilang sarua kene.
Setan itu Pak, setan itu sama Pak isinya, suka mencelakakan Pak. Kalau iblis menipu, kalau setan mencelakakan Pak. Nah kemudian waktu iman jadi musuh antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita melihat permusuhan pertama kali apa Pak? Siapa Pak? Permusuhan pertama kali yang sampai akhirnya dibunuh antara Qabil dan Habil. Pembunuhan pertama kali. Lalu kemudian walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Setelah diberikan pendiaman di sana, mereka bisa hidup dengan tentram dalam ilmu tentang bumi. Awal mula Pak, yang namanya lautan itu belum ada Pak, samudra itu belum ada. Semuanya masih menyatu satu Pak, masih satu. Seperti halnya antara Pulau Jawa. Coba Bapak Ibu lihat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta nyambung nggak? Nyambung Pak. Tanya sama mereka yang backpacker Pak, yang pergi haji pakai motor dari Indonesia yang kemarin tuh Pak, lewat Malaysia, Singapura, kemudian Azerbaijan, terus kemudian sampai ke Jepang, terus sampai Turkmenistan, sampai Turki, terus ujung tuh sampai Mesir, lanjut Pak. Backpacker Pak. Kenapa? Karena nyambung Pak. Hanya diselahi dengan laut-laut kecil Pak. Hanya bawa paspor sama visa aja, visa haji Pak. Backpacker Pak. Bisa nyambung, bisa. Makanya tidak perlu ditakutkan dengan dunia ini. Tidak perlu ditakutkan dengan dunia, karena dunia ini tidak akan pernah kita tinggali selama-lamanya. Dunia ini akan kita lepas Pak. Kita punya dunia baru, yaitu apa? Surga dan atau neraka. Kan pilihan itu kembali ke kita Pak. Lalu kemudian ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah ini setelah Adam diturunkan ke bumi, kita buka surat Al-A'raf ayat 20 sampai dengan 21. Di situ Nabi Adam alaihissalam menceritakan tentang dirinya yang digoda oleh iblis. Lalu kemudian turun di ayat ke-23, Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka akhirnya apa Pak? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Allah ajarkan kalimat supaya apa? Bisa diampuni kesalahannya. Siapa yang berbuat salah Pak? Adam apa Hawa Pak? Hawa. Setan itu biasanya menggoda dari perempuan baru laki Pak. Nah. Lalu kemudian waktu iman, setelah diajarkan kalimat per kalimat, diilhamkan dalam diri Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari seorang lelaki Bani Tamim yang menceritakan bahwa ia pernah datang kepada Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya kalimat-kalimat apakah yang diberikan kepada Adam oleh Tuhannya. Ia menjawab, ilmu mengenai ibadah haji. Lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdul Aziz Ibnu Rafi mengatakan bahwa ia telah menerima riwayat ini dari seorang yang pernah mendengar dari Ubaid ibnu Umair. Riwayat lain menyebutkan telah menceritakan kepada Mujahid dari Ubaid ibnu Umar yang mengatakan bahwa Adam berkata, wahai Tuhanku, dosa yang telah kulakukan itu merupakan suatu hal yang telah engkau pastikan terhadap diriku. Lalu kalimat yang manakah yang benar? Kalimat yang benar menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kerendahan itulah yang membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni, Pak. Allah akan ampuni dengan kalimatnya di sini, ya. Innahu
huwat tawwabur rahim. Menegaskan bahwasannya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kalau Allah itu pembenci, mungkin Nabi Adam udah kagak ada, Pak. Kalau Nabi Adam kagak ada, kita ada nggak? Maka pada akhirnya kita menemukan di zaman-zaman Renaissance, manusia itu dari kera. Terima nggak, Pak? Terima? Oh, ada yang terima manusia dari kera? Saya nggak terima, Pak. Karena Al-Quran tidak pernah menyebutkan ya ibnu Kirdun. Al-Quran menyebutkan ya ibnu Adam. Harun Yahya membuka kedok, ya, Charles Darwin. Karena sama modelnya, tapi beda sedikit antara manusia dengan kera, Pak. Makanya para ilmuwan baru menyebutkan ada homo namanya, Pak. Homo sapien. Ya, Pak? Pernah dengar, Pak? Pernah belajar ilmu sejarah itu? Homo erectus, Paleo Javanicus, dan macam-macam itu, Pak. Karena menganggap kita itu adalah kera yang sempurna. Saya nggak terima. Saya hanya terima kalau saya disebut keturunan Adam. Kenapa? Taurat, Injil, suhuf-suhuf sebelumnya, Pak, Al-Quran menceritakan, semua membicarakan bahwa manusia dari keturunan Adam, bukan keturunan monyet. Saya sempat membicarakan ini dengan guru sejarah di tempat saya, Pak. Kenapa masih mengajarkan manusia itu adalah monyet? Saya bilang kalau bisa diberhentikan, tidak perlu ada lagi ajar begitu, Pak. Karena berbahaya. Mohon maaf, Pak, Jepang saja, Pak, tidak pernah mempelajari sejarah tentang jajah Indonesia. Mungkin ada yang pernah ngomong dengan orang Jepang, Pak. Bapak-bapak ini kalau pergi ke Jepang terus ceritakan bahwa orang Jepang dulu pernah jajah Indonesia, mereka malu, Pak, karena punya nenek moyang penjajah. Kalau di Indonesia diceritakan habis-habisan, Pak. Kita itu dijajah oleh penjajah itu luar biasa, Pak. Betul, Pak, kita menceritakannya, Pak. Tetapi tidak seperti itu juga. Berlebihan kadang-kadang ada. Kita ceritakan yang benar. Kita ceritakan yang baik. Apa intinya? Kenapa kita dijajah? Kan jawabannya cuma satu, karena kebodohan kita, kan? Karena kebodohan kita. Kan gak ada sekolah, Pak. Waktu dijajah oleh Belanda ada sekolah nggak? Awal-awal belum ada, Pak. Bu, belum ada. Belajar mulai, Pak, dibuat. Sekolah itu mulai ada itu pada zaman-zaman berikutnya, Pak. Ada pontren-pontren di zaman Wali Songo. Mungkin ceritanya seperti itu. Nah, kemudian waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di meriwayatkan dari orang yang menerimanya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Disebutkan bahwa Adam alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menciptakan diriku dengan tangan kekuasaanmu sendiri?" Dikatakan kepadanya, "Memang benar." Adam berkata, "Dan engkau telah meniupkan sebagian dari roh ciptaanmu kepadaku." Dikatakan, "Memang benar." Dialog antara Allah dengan Adam ini menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi tidak ada, Pak, kata-kata bahwa dosa yang begitu besar yang kita miliki, Pak, Allah nggak ngampun, nggak ada. Selama kita mau bertaubat, Allah akan menerima taubat itu. Seberapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, Pak, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni, Pak. Cuman kita mau apa enggak. Yang terakhir, lewat iman. Qul nahbitu minha jami'an. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kalimat inilah yang menunjukkan bukan cuman Nabi Adam dan Hawa yang turun ke bumi, tetapi di dalamnya iblis juga turun ke bumi. Kenapa? Kalimatnya umum, Pak. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam dan Hawa kemudian beranak pinak. Sebagiannya menjadi nabi, sebagiannya lagi menjadi pengikut Nabi. Kata Allah, kalau mengikuti apa yang dirisalahkan kepadaku maka dia selamat. Apa risalahnya? Sama Bapak Ibu, la ilaha illallah. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Muhammad, la ilaha illallah. Tidak ada lagi Pak yang lain. Itu risalahnya Pak, menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita menyembah yang lainnya, berarti kita termasuk orang-orang yang kufur. Sebagaimana di awal tadi telah saya sampaikan ya iman. Lalu kemudian Muqattil Ibnu Hayyan mengatakan yang dimaksud dengan petunjuk dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Al-Hasan, petunjuk artinya Al-Quran. Kedua pendapat ini sahih, sedangkan pengertian pendapat Abul Aliyah lebih umum. Nah ikhwat iman, sudah waktunya Isya. Kesimpulan terakhir dari ayat 35 sampai dengan 38. Yang pertama, perlu kita ketahui, Nabi Adam, kemudian Hawa, kemudian iblis, ketiga-tiganya diusir dari surga, turun ke bumi. Kedua, Allah menjadikan antara satu dengan yang lainnya musuh-musuhan. Untuk apa? Menguji ketekunan dia atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget Bapak dan Ibu kalau punya anak yang luar biasa ngelawan orang tuanya. Itu menguji kesabaran orang tua dalam mendidik. Kalau kita sabar, insya Allah bisa. Dengan doa, insya Allah lebih bagus lagi. Yang ketiga, pohon yang dimaksud bukanlah pohon huldi. Tidak ada dalam riwayat apapun yang menyebutkan pohon itu huldi, kecuali ada dalam cerita-cerita mistis. Yang ada adalah pohon yang ada di surga. Adapun riwayat-riwayat yang ada, korma, gandum, kemudian satu lagi tadi anggur. Tapi semua riwayat ini terbantahkan. Kenapa terbantahkan? Karena tidak ada riwayat yang mengisyaratkan benarnya. Riwayat ini adalah riwayat palsu dari orang-orang Israiliyat, atau disebutnya kisah Israiliyat. Yang terakhir, ikhwat iman, Nabi Adam besar dosanya karena melanggar aturan Allah. Tapi dengan dia memohon kepada Allah, Allah mengampuni dosanya. Kalau begitu, jika kita punya dosa, jangan biarkan dosa terus berjalan. Tutuplah dosamu dengan istighfar, mohon ampunlah kepada Allah, kembali kepada fitrahmu sehingga matinya dalam keadaan Islam yang benar. Terima kasih ikhwat iman. Kita akan berjumpa di lain waktu, mudah-mudahan sehat selalu, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.